Diri yang terperi itu dinamakan semangat. Dari semangat itu ya biasanya asalnya daripada cahaya api dan tempatnya meliputi pada seluruh tubuh, ya, daripada cahaya api dan tempatnya meliputi pada seluruh tubuh dan sifatnya itu ke-10 macam. Mana ke-10 macam itu? Yang pertama, kazib. Kazib itu apa artinya? Pendusta. Memang itu sudah bagian kita, pembohong dan pendusta ini. Tetapi pembohong yang pendusta ini ada sebagian yang merugikan orang. Ada juga yang bisa menguntungkan orang. Contoh, umpama, boleh kita ini berbohong. Rasulullah itu memang arif dan bijaksana sampai ke Rasulullah. Boleh. Berbohong yang bagaimana? Berbohong ketika berperang. Nah, boleh. Saya contoh, saya jenderal, tapi kamu nggak tahu saya itu bahasanya jenderal. Kalau kamu nanya sama saya, mana jenderal? Saya, oh mungkin jenderal itu perginya ke sana. Kita bilang, kita berbohong itu. Ini rencana orang ini sudah mau membunuh kita ini. Menyelamatkan diri, berbohong untuk menyelamatkan diri boleh. Yang menyelamatkan diri yang bagaimana? Menyelamatkan diri dalam perperangan, bukan menyelamatkan diri karena korupsi. Itu? Itu adalah menyelamatkan diri karena mau ngambil hak orang lain, kan begitu? Ya nggak boleh lah. Kalau menyelamatkan diri kita karena untuk keaniayaan diri kita, boleh. Satu yang kedua, menyelamatkan orang lain boleh juga. Nanti contoh, ada orang itu mau dibunuh, lalu dikejar sampai rame-rame sama masyarakat orang, lalu dia lewat di muka rumah kita. Tiba-tiba dia bersembunyi di dalam rumah kita. Lalu orang banyak itu nanya sama kita, Fadil, ada nggak nampak Daniel lewat di sini tadi? Oh, nggak ada, saya nggak tahu saya dari mana dia lewat. Saya bilang bukan begitu. Padahal Daniel saya onjapkan. Kan dia berbohong saya tadi itu. Daripada dia terbunuh, lebih baik dia selamatkan. Gak apa-apa, boleh juga. Begitu. Itulah indahnya agama kita. Itulah ilmu fikih tadi. Saya bilang, kebencian juga tidak boleh kita kepada orang lain. Kenapa? Membikin sebuah kebencian untuk orang lain itu adalah salah satu membuat hal yang tidak baik untuk orang lain. Jadi menghilangkan sebuah kebencian, mengatakan bid'ah, yang mengatakan syirik, yang mengatakan kafir, ya enggak? Ini yang seperti ini akan menunjukkan pecah belahan dan kebencian. Apalagi kamu sudah masuk NU kan? NU, kamu apa masuk NU? Kita adalah orang NU. Orang NU itu adalah orang Darussalam. Apa arti Darussalam, Ustaz? Pintu kedamaian. Salam itu selamat. Pintu kedamaian. Kalau kedamaian, kita tidak ada menimbulkan sebuah kebencian. Siapa yang menanam sebuah kebencian, maka kebencian itu akan datang kepadanya dirinya sendiri. Jadi kita ini belakang kita nanti ke depan seperti itu. Kita tidak pernah kita menciptakan sebuah kebencian sedikit apapun. Kenapa? Karena Allah pasti akan marah kepada kita. Nah, lagi khianat artinya menyembunyikan. Khianat namanya. Jadi khianat ini ya nak, gimana khianat? Tahu nggak? Pengkhianat tahu nggak? Apa yang dikatakan seperti pengkhianat? Tahu nggak? Misalnya contoh di dalam perperangan waktu itu Belanda sama Jepang.
Nah, itu pengkhianat-pengkhianat kan banyak itu. Kalau di hadapan Indonesia, di hadapan kita atau hafal kita, oh dialah orang yang baik, patuh, taat. Nah, tiba-tiba di belakang Indonesia dia menyusup, dia di belakang lewat dapurnya Belanda tadi, dia menyampaikan apa rahasia-rahasia Indonesia. Itu namanya pengkhianat, namanya itu. Nah, itu namanya pengkhianat namanya. Di Indonesia ini banyak nggak pengkhianat? Banyak juga. Koruptor. Salah satunya memakan darahnya rakyat, memperkaya diri. Itu juga namanya pengkhianat. Seharusnya jangan dia makan haknya rakyat. Berarti pengkhianat negara. Jadi kalau kamu, ya dengar itu, kalian ini juga contohkan. Ada juga anak santri itu pengkhianat. Tahu nggak? Ketika dia belajar sama gurunya, ketika dia mendapatkan ilmu sama gurunya, ketika dia sudah menjadi orang yang berguna di daerahnya, setelah itu dia hebat dia di daerahnya, lalu dia merasa dia sudah menjadi orang yang lebih hebat, maka dicaci-caci, maka di belakang gurunya itu dijelek-jelekkannya. Itu juga pengkhianat namanya. Di belakang gurunya dijelek-jelekkannya gurunya. Padahal jadi manusia dia, jadi orang dia, sehingga dia jadi hebat dia karena usaha yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kamu nanti ke depan, ketika kamu sudah berhasil, ketika kamu sudah hebat, jangan kamu lupa dengan gurumu, dan jangan kamu lupa dengan di mana kamu belajar, dan jangan kamu lupa di mana kamu sekolah. Kamu tetap bangga kamu dengan siapa gurumu, seburuk apapun gurumu, sejahat apapun gurumu, apapun bentuknya gurumu, walaupun lom rata big gurumu, namun kamu tetap menghargai dan menghormati gurumu. Paham itu? Dengar itu? Gak boleh. Ini saya sudah S1, S2, S3 dan sudah jadi profesor, jadi gurunya dianggap rendah. Boleh, ya, nggak boleh, karena guru itu adalah tanpa guru maka semua apa yang kita pelajari, kita dapatkan, tidak akan pernah kita tahu tanpa ada guru. Itu pula ya kadang-kadang kita sekarang yang banyak yang hebat. Nanti kamu sekolah kamu ke Madinah, sekolah kamu nanti mana tahu nanti ke Maroko, sekolah kamu nanti di Mesir. Tiba-tiba kamu tadi hafal hadis begini, hafal tafsir, Quran sudah hafal, mengerti dengan tafsir. Lalu kamu sedikit-sedikit, mana Qurannya? Sedikit-sedikit, mana hadisnya? Jadi orang-orang yang melakukan hukum dalam agama, kalau cuma hanya berpegang dengan hadis dan Quran saja, itu orangnya pembohong. Paham itu? Kenapa Buya bilang dia itu orangnya pembohong? Begini maksud Buya begini. Ini mohon maaf. Kita kan punya guru ya enggak? Kita harus taklid. Ayah, ibu kita mengajarkan kita baca Quran dulu. Siapa yang mengajarkan kamu? Ayah, ibu. Kita taklid kenapa? Kepada ibu kita, karena ayah kita, karena dia mengajarkan kita. Quran itu siapa yang menulisnya dulu? Siapa yang penulis Al-Quran? Salman, sahabat Nabi apa? Penulis Quran. Yang pertama sekali adalah Utsman bin Affan. Baru kepada siapa lagi? Turunnya kepada Salman Al-Farisi apa? Mushafnya. Ya mushafnya. Nah,
Gitu juga ya kita, artinya begini, kita itu harus taklid, harus kita menuntut ilmu itu nggak bisa langsung kepada sedikit-sedikit mana hadisnya, sedikit-sedikit mana ayat Qur'annya. Kita tidak, jadi kamu harus jadi orang berilmu nanti. Kita tahu bahwa kita belajar usul fikih ada ijtihad, ada ijma ulama, ada qiyas, kan begitu. Ada semuanya itu. Bukan hanya dalil nakli saja, harus ada dalil akli. Paham itu? Contoh sajalah, kita tahu bahwasanya sebagian mengatakan riwayatnya Al-Bukhari, hadis yang paling banyak itu hafalnya adalah Imam Bukhari. Jadi kita harus ikuti. Imam Bukhari itu adalah murid dari guru. Bukhari tadi punya guru. Gurunya itu murid Imam Syafi'i. Itu makanya Imam Syafi'i punya murid. Dan muridnya itu adalah Imam Bukhari. Dari gurunya juga. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Kenapa banyak orang tidak mau bermazhab? Tapi kan heran juga itu kadang-kadang. Sudah jelas mazhab itu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hambali, terus Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Jadi kita itu harus, kita NU ini harus bermazhab. Mazhab kita di Indonesia ini apa yang paling banyak? Imam Syafi'i. Jadi kita harus begitu. Kalau ada orang yang tidak bermazhab katanya terlalu bodoh kita di dalam hidup. Ustadz, gurunya siapa Ustadz? Buya. Jangan ke Buya dulu, sewaktunya mondok dulu lah. Sekarang iyalah, oke lah. Dulu Ustadz juga. Ustadz Isa. Kita contohkan siapa ustadznya? Salah satu. Ustadz Qasim. Ustadz Qasim. Nah, Ustadz Qasim pasti ada gurunya kan? Gurunya kan ada gurunya. Kan enggak langsung dia bertemu dengan Rasulullah. Kok bisa kita sikit-sikit mana hadis Rasulullah? Jadi kita tidak boleh bisa membohongi diri kita. Ya, jangan kita seperti itu. Membohongi diri itu tidak boleh. Setelah itu sedikit pemahaman yang disampaikan, man tasabbaha min qaumin itu. Siapa-siapa menyerupai ke suatu kaum itu maka kaum itulah dia. Kamu harus hati-hati yang hal itu. Artinya kita melakukan sebuah pekerjaan dan amalan tersebut. Ada orang mengatakan kaum kalau kita meniru kaum Yahudi maka seperti Yahudi. Kalau kita kaum Nasrani kita tiru maka seperti itu. Jangan semudah-mudah kita menyampaikan seperti itu. Soalnya man tasabbaha min qaumin itu adalah masalah akidah, masalah tauhid. Tidak boleh kita mencontoh mereka. Kalau masalah yang kita pakai itu boleh. Contoh boleh. Kalau ini zamannya, kita maaf ini ya. Kalau ini zamannya boleh. Apa aja Ustaz itu? Teknologi. Salah satu teknologinya. Jadi jangan menyampaikan sebuah ayat tersebut sedikit-sedikit. Siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, maka kaum itulah dia. Banyak kita pakai pakaian orang-orang Yahudi sekarang. Contoh Ustaz, apa itu? Elektronik. Itu kalau toa kita itu, kenapa nggak dibikin di situ hidup mati? Yang itu, apa tulisannya di situ? Bahasanya on off, kan gitu ya? On off itu bahasa apa itu? Inggris. Bahasa Inggris. Inggris itu daerah Yahudi sana, boleh katakan rata-rata.
Jadi jangan mensimpulkan sesuatu hal yang ada pada zaman ini itu disamakan dengan orang Yahudi. Banyak itu, Ustaz. Satu contoh, kalau Ustaz punya duit nanti Ustaz, atau kalau kita pergi ke daerah-daerah apalah, Batam, atau di daerah Jakarta sana. Kalau saya tanya sekarang Fikri, bagus nggak mobil Honda Harley itu nama? Ancak kan? Ini Harley itu kan ancak kan? Kepengen nggak kamu pakai itu? Kepengen kan? Udah kepengen dah. Harley lah. Harley Davidson. Honda Harley itu dari mana itu? Amerika ya? Biasa pakai. Iya, banyak. Lalu kita pakai itu Honda Harley itu umpama. Apakah kita seperti kaum itu? Enggak lah. Jadi jangan sedikit-sedikit begitu. NMAX. Itu siapa yang bikin? Jepang. Berarti kita sudah seperti orang Jepang pula kalau kita pakai Honda NMAX itu. Itu. Jadi itu kadang-kadang inilah yang malah salah. Jadi bahasa hukum tadi yang persoalannya adalah yang tidak boleh ditiru itu adalah masalah akidah. Satu contoh, mohon maaf, mereka berhaleluya, mama mereka kan, ikut pula kita di belakangnya berhaleluya, karena itu adalah doa-doa mereka. Nah ini adalah masalah akidah, yang tidak boleh. Ini kalau masalah pakaian itu, ulang tahun itu bagaimana? Haram atau apa? Ulang tahun itu boleh, tapi caranya bagaimana? Siapa bilang ulang tahun nggak boleh? Tapi caranya, misalnya diundang oleh Buya, hari milad namanya Buya sekarang, umpama ini, Buya hari miladnya Buya hari ini, tanggal berapa hari milad Buya? Tanggal 5 bulan 8 1977 umpama ya. Iya Buya, ini hari milad Buya datang. Nah kamu semua umpama bawa kado lah umpama, atau bawa kue lah untuk Buya umpama ya. Tapi tidak ada pakai apa? Pakai lilin. Tidak ada pakai api kan begitu. Kamu bawa untuk saya kue tadi. Kamu bawa kue tadi. Tiba-tiba datang kamu ke sini. Nah ini kue Buya, ini hari milad Buya umpama. Kamu bersedekah kepada saya kue tadi. Saya makan, berpahala nggak kamu? Berpahala. Kenapa kamu sudah bersedekah kepada saya untuk memberikan kebahagiaan kepada saya? Nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuma cara-cara sekarang itu. Minta maaf ini, kita harus kaji hukum. Kalau sekarang itu, waduh, la ilaha illallah, saya tengok, dibikin organnya di situ. Nah, ya enggak? Bikin ada di situ organnya, ada di situ nanti bentuk-bentuk apanya, udah goyang-goyang lah di situ. Seperti ber-DJ lah di situ, goyang-goyang tanpa dengan secara agama lagi. Kan begitu yang terjadi. Kamu kan Fadil kan pernah nengok itu. Untuk ulang tahun anaknya saja itulah modelnya. Itu memang tidak dibenarkan dalam agama lagi. Tapi kalau cuma hanya menghargai, menghormati, apalagi lebih bagusnya lagi, saya misalnya Habib mengundang orang banyak, pas hari itu adalah hari tahun kelahirannya, lalu bikinlah masak-masak, lalu diajaknya orang makan-makan di rumahnya, enggak? Setelah itu nanti kita bikin bacaan tahlil, bikin bacaan atau yasinan, lalu berdoalah di rumahnya itu, minta sama Allah dia itu menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah. Doanya tadi bagus atau tidak? Boleh, nggak masalah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, makan-makan
Yang masalahnya bukan masalah makan-makan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sekarang yang masalah itu pernah dilakukan Rasulullah itu, Rasulullah bersedekah. Rasulullah kan bersedekah dia. Nah, kita bersedekah. Nah, sedekahnya. Kalau masalah caranya itu tentu berbeda-beda karena masa dan waktu zamannya. Paham itu nak? Paham itu? Jadi menyikapi hukum itu harus seperti itu kita. Jangan sedikit-sedikit mantasabbaha min qaumin, mantasabbaha min qaumin. Siapa yang menyerupai ke suatu kaum itu maka kaum itulah dia. Tak boleh. Ini kamu harus hati-hati, kamu harus nengok di YouTube atau segala macam nanti harus hati-hati kamu. Kadang-kadang guru-guru kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan sedikit-sedikit, kaum itulah ya, kaum itulah itu gitu. Akhirnya nanti akan terjadi sebuah hal yang tidak bersangka, yang tidak baik kita kepada orang lain, tidak boleh. Ya. Jadi lihat keadaannya. Setelah itu apa lagi? Kisman, menukar tadi wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur hadukan antara hak dengan yang batil. Artinya tadi yang benar-benarlah, yang salahlah. Kita seperti itu dalam hidup. Nah, tetapi yang benar itu, yang salah itu kita jangan ikut campur. Kita jadi persoalan kita sekarang. Nah, saya sampaikan kepada kita sekarang. Selalu kita mau mengikut campur urusan orang lain. Suatu contoh yang dia bilang tadi. Nah, kita tidak perlu kita berkoar-koar dan berbicara menyalahkan orang lain. Karena kita di dalam kehidupan kita ini sudah mempunyai aturan-aturan bentuk yang tertentu. Sudah ada yang akan mengerjakannya. Satu contoh, ketika ada orang salah, ketika anaknya salah, siapa yang mengajarinya? Salahnya tadi dengan keadaan ini orang tuanya. Ketika anaknya tadi salah menurut dengan secara dengan dalam pandangan mata, orang tuanya yang mendidik dan mengajarinya. Nah, ketika orang itu salah dengan hukum, ayo dengarkan dulu. Ketika orang itu salah dengan hukum, siapa yang akan mengapanya? Hakim. Tentu hakim. Udah ada bagian-bagian kita sebenarnya semua, tapi kita kurang kerjaan. Orang banyak sekarang gitu, Ustaz. Orang sekarang itu banyak kurang kerjaan aja. Kalau dia kriminal, siapa yang kerjanya? Yang mengurusnya polisi. Ketika ada peperangan untuk keamanan, siapa yang mengurusnya? Tentara, kan begitu. Ketika ada perlawanan di laut, siapa yang mengurusnya? Angkatan laut. Kalau masalah terjadinya untuk perperangan jauh, siapa yang mengurusnya? Angkatan udara. Bagian-bagian kita sudah ada sebenarnya semuanya, tapi kita ini yang banyak itu kurang apa gitu. Kurang kerjaan. Kalau ada orang tadi masalah hukum, siapa namanya? Hakim. Kalau untuk pembelaan, siapa namanya? Pengacar. Siapa yang memutuskan yang mengusulkan pertanda hukum? Jaksa. Siapa yang memutuskan pidananya adalah hakim. Nah, semuanya udah ada. Undang-undang kita sudah ada semuanya. Tapi cuma hanya manusia Indonesia ini ada sebagian kurang kerjaan. Udah ada orang yang juga kerjakan semua. Jadi kita nggak perlu nyalahin. Dengar itu kita semua. Kita nggak perlu kita menyalahkan orang. Benahi aja dirimu. Tengok dirimu, salahkan dirimu. Kalau kamu salah, umpamanya perasaan kamu, perbaiki dirimu. Nyalahin orang itu nggak perlu, karena udah ada tugas orang lain. Pencuri siapa yang akan menangkap? Ya udah polisi. Kalau saya ikut-ikutan pula kita mengatakan orang itu pencuri. Kurang kerjaan kita. Dipukul, dibakar.
Ini dipukulin, dibakarin rame-rame dan segala macam. Kasihan, dia manusia loh. Ustadz aja manusia. Jadi itu artinya kita tadi tidak semuanya orang itu selalu selamanya dia akan jahat. Suatu saat dia pasti akan bisa berubah. Kenapa kita bikin hakim sendiri? Kenapa kita selalu menganggap orang itu selalu jahat? Kejahatan orang itu disebabkan karena belum aja waktunya dan kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala dia mendapatkan kawan yang baik. Itu aja tuh sebenarnya. Kalau sampainya sempat adalah dapat dia lingkungan yang baik, pasti dia baik. Kamu ini sebenarnya begitu juga ya nih. Kita ini semua. Mungkin karena kamu itu masih di lingkungan tempat yang baik, kamu menjadi orang baik. Tapi kalau cobalah kamu di lingkungan orang pakai lem, pasti kepengen coba juga kamu. Enak. Coba di lingkungan orang yang pakai ganja, pasti walaupun kamu tuh bukan pengganja, paling tidak kamu merasakan ganja. Makanya kata orang tua dulu, ketika kita berkawan dengan orang tukang gendang, maka kita paling tidak pandai bersiul. Ketika kita berkawan dengan tukang judi, paling tidak kamu bisa tahu kartu. Ketika kamu berkawan dengan tukang mabuk, paling tidak kamu kena mutahnya. Paling tidak. Jadi itu makanya Buya bilang tadi. Ya udahlah, kita di Indonesia ini sudah ada kok sudah diatur semuanya. Apa yang kita ikut-ikutan? Satu lagi yang Buya bilang, kita ribut-ribut jihad. Kita berjihad ini juga Buya pesankan kepada kamu, anak-anak santri saya. Jangan sedikit-sedikit jihad, Allahu Akbar. Sedikit-sedikit jihad, Allahu Akbar. Yang jihad itu apa sih? Kamu sekarang udah berjihad kamu ini untuk memperjuangkan dan menyelamatkan dirimu dan untuk menyampaikan kepada orang lain nanti ke depan sudah tahu kamu ilmu agama untuk agama. Ini kamu udah jihad. Ini jihad itu udah di otaknya dipikir itu perang. Emangnya perang itu enak, Ustaz? Perang itu kita ndak enak itu. Itu makanya kita ini ulama-ulama ini nggak ada yang enak itu perang itu. Jangan kamu sangka itu perang itu enak. Itu makanya ulama-ulama kita tadi Nahdlatul NU itu berpikir orang kadang sedikit untuk memikirkan apa yang dipikirkannya supaya membenahi negara. Dibikin sebuah kekerasan radikal, liberal, pemikiran-pemikiran untuk mengadu domba dan segala macam. Ya, kamu harus berpikir begini, ke depan kita harus berpikir apa yang kita pikirkan tadi. Tidak semudah itu orang itu berpikir untuk berjihad dan berperang itu. Yang kamu oke lah, misalnya Daniel. Habib, ini semangat jihad datang nih. Allahu Akbar, jihad. Kan begitu umpama ini Daniel, umpama itu contoh. Kalau kamu nih umpamanya, kalau kamu bilang atau Fadil, oke lah. Karena kamu provokatornya sebagai peperangan, pasti karena kamu adalah provokatornya, kamu berarti kamu monjak-monjak lah kamu. Dia pemimpinnya mah. Yang disuruh berperang siapa? Anggotanya, pion-pionnya. Kalau raja sama apa ini? Apa tuh ya? Kalau kita pakai catur itu. Mesanya ya. Mesa. Raja sama mesa. Kalau raja sama mesa ini selalu dilindungi kan? Ya kamu nih sama Habis sama Fadil ya enak-enak aja. Kamu makan apel, kamu bisa di rumah itu. Yang kamu suruh tuh perang siapa? Pion kamu, kuda kamu, kan itu. Itu yang kamu suruh perang. Siapa yang akan tersiksa? Siapa yang tersiksa? Yang tersiksa adalah
masyarakat, rakyat, anak cucu kita yang tidak akan makan lagi, udah hancur. Daerah ini akan menderita. Untuk apa gunanya jihad? Berperang, gara-gara itu berperang. Siapa yang menderita? Yang menderita itu orang banyak. Jadi jangan kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang bisa memperpecah belah. Mana yang lebih besar ruginya atau untungnya? Rugi. Mana yang lebih besar rugi atau untungnya? Rugi. Lebih banyak ruginya. Berapa banyak manusia itu yang akan tersiksa gara-gara kita bikin sebuah provokator untuk menghancurkan sebuah negara. Paham itu? Paham itu? Nah, ini maksudnya membuat pola pikir kita untuk ke depan. Lebih baik kita memikirkan yang banyak daripada kita menganggap satu itu hal yang salah sehingga semuanya terjadi perpecah belah. Ini yang harus kita didik diri kita tadi. Kita cinta agama Allah, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, kita cinta agama Allah, kita cinta ulama, kita cinta negara Indonesia. Harus kamu seperti itu. Mana negara Indonesia itu kita cintai? Adalah masyarakat dan rakyat Indonesia. Jangan sampai karena bahasa jihad semua anak cucu kita menderita gara-gara bahasa jihad. Itu dia bilang. Paham itu? Jadi harus kita jadi ulama mujahidin. Kita harus menjadi orang jihad. Jadi jangan seperti itu. Kalau ingin berjihad, pergi ajalah kamu sendiri. Nah itu nih. Kalau kamu mau pergi berjihad, untuk diri kamu sendirilah, jangan yang rusak orang lain. Mana maksudnya mau pergi diri sendiri tadi? Pergi kamu ke Palestina, kamu sendiri, jangan ajak orang lain. Itu makanya kadang-kadang saya kalau ada buya mendengar, Indonesia ini harus kita bikin seperti Madinah, Makkah, nggak bakalan bisa, bro. Bakalan bisa. Kenapa? Karena kita di Indonesia ini adalah berbangsa dan bernegara Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja udah hebat kita sekarang. Toleransi kita hebat kita di Indonesia ini. Berapa kita banyak bersuku-suku, berbangsa-bangsa di Indonesia ini, kita tetap bersatu, kita damai kan? Orang aja di luar negeri sana ada berapa sukunya ya, Ustaz? Ada berapa suku Quraisy, cuma suku ini masih bisa mereka berpecah belah. Kita Indonesia banyak bersuku-suku, kita damai. Itu pula mau dipecah-pecah. Nah, itu kan makanya Buya itu kadang-kadang enggak. Ini harus kita bicarakan juga yang seperti ini. Nah, jadi kita perlu kedamaian di dalam hidup karena memikirkan anak cucu kita. Perlulah membuat sesuatu hal itu untuk mengeribut-ributkan itu. Ini diajak orang demon banyak-banyak ribut-ribut. Ya Ustaz, apa gunanya itu Ustaz? Ada artinya kan? Yang nyuruh aja ada kepentingannya. Itu cuma hanya orang yang nyuruh aja itu dapat kepentingan. Perlu itu yang begitu-begitu. Hidup itu perlu kedamaian. Diajak orang. Tahu. Kita harus memikirkan rakyat, jangan sampai menderita gara-gara kita. Nah, terus balat. Inilah balat artinya bodoh dan dungu. Dia yang biar cerita tadi itu. Karena kebodohan itulah orang. Jadi ini saya bilang, kadang-kadang kebanyakan orang yang membuat satu permasalahan itu karena ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga seperti itu, untuk keuntungannya dirinya sendiri, karena kebodohannya. Nah itu, sehingga dia tidak tahu banyak orang akan menderita. Setelah itu disebabkan terjadi seperti itu penyakit hasad. Karena disebabkan seperti itu karena ada penyakit dengki, karena dia kalah, karena dia ada segala macam lah begitu, bentuknya apa bentuk dan begini segala macam. Nah, maka timbullah penyakit dengki, maka terjadilah satu perpecah belahan.
Ini juga diri yang terperi juga. Ada lagi yang di bawah, tamak. Tamak tahu? Apa yang katakan tamak? Rakus atau kalau bahasa Minangnya lobo namanya. Karena ketamakannya itu juga yang membuat dia hancur. Karena ketamakan pangkat, karena ketamakan uang, dan ketamakan harta dunia. Karena itulah sebabkan mereka hancur. Jadi karena pangkat itu bisa juga hancur. Kemarin kan dia bilang satu contoh. Ada orang yang ahli ibadah, sahabat Nabi siapa namanya? Yang mengaku Nabi, Usailama Al-Kazab. Setelah Nabi Muhammad meninggal, karena dia adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, maka dicarilah kawan-kawannya, dia mengaku Nabi. Usailama Al-Kazab. Setelah di akhir zaman ini, siapa lagi yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad? Seperti contoh, Ahmad Mirza Gulami, karena dia cukup amal ibadahnya kuat. Banyak orang-orang tersesat karena pangkatnya, karena ibadahnya. Siapa lagi doanya paling makbul? Fir'aun. Doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kapanpun dia minta, dikabulkan Allah. Saking dikabulnya permintaannya oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia mengaku Tuhan. Siapa yang meminta? Gubernur-gubernur mereka. Hei, menteri-menteri mereka. Hei, Fir'aun. Mengaku aja lah kamu Tuhan. Jadi jangan kamu pikir ketika kamu nanti adalah orang yang hebat, ketika kamu nanti adalah orang yang berpangkat, ketika kamu adalah seorang pejabat, jangan kamu anggap kamu nanti itu adalah orang yang lebih hebat. Tetapi kamu harus ingat, ada di atas langit itu adalah langit. Di atas langit pasti adalah langit. Di sininya kamu hebat, belum tentu kamu hebat di Eropa sana. Tak kamu di Eropa sana jadi gembel nih kamu. Di kampung kamu mungkin saja kamu hebat. Itu makanya pernah saya bilang, itu makanya pernah saya bilang, belum dikatakan itu orang hebat itu ketika dia mengatakan inilah punya ayah saya, inilah ini adalah kehebatan ayah saya, inilah apa? Berarti dia belum dikatakan orang itu hebat kalau dia itu hebat di kampungnya baru. Itu bagak di kandang namanya. Dia hebat tapi di kampungnya. Tapi ketika di luar, ketika kamu sudah umpamanya mampu kamu merubah sesuatu itu di kampung orang lain, barulah kamu itu dikatakan kamu orang yang hebat. Paham itu? Artinya apa? Mampu kamu. Jangankan di kampungmu, di kampung orang saja kamu bisa mampu melakukan sesuatu kebaikan. Nah, ini satu. Jadi yang dia sampaikan kepada kalian ini. Jadi karena apa? Karena disebabkan karena ketamakan orang tadi, dia lupa kepada Allah. Jadi kamu apapun yang kamu dapat itu syukuri apa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Syukuri supaya kamu itu bahagia. Kalau kamu pandai mensyukurinya, kebahagiaan ini tidak pernah kamu dapatkan. Terus takabur, artinya orang sombong juga, la tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di bumi Allah ini dalam keadaan sombong, tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur. Apa surah Al-Baqarah itu? Fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Takabur. Sombong, karena kesombongannya lah iblis itu kan dia dicap oleh Allah Ta'ala selama-lamanya dalam neraka. Ghadab, apa arti ghadab? Pemarah. Juga pemarah ini rupanya nggak boleh juga. Marah itu harus diatur juga. Jadi kalau terus marah itu makanya banyak orang kena stroke, banyak orang darah tinggi, sebabkan jiwanya itu selalu pemarah saja. Setelah itu lagi sedikit lagi ria ini harap dipuji-puji. Ini juga harus dimulai dihilang-hilangkan dalam diri kita. Ria diharap dipuji-puji. Istilahnya begini, kita tampilkan diri kita tadi. Kalau bahasanya sekarang apa namanya? Selfie ya. Apa namanya itu? Membikinkan sesuatu, mencari sensasi ya.
kepada orang lain, menampilkan diri lebih gagah, lebih cantik dan segala macam, supaya orang tadi lebih nggak apa-apa kita mentontonkan sesuatu hal kepada orang lain, tapi supaya bermanfaat untuk orang lain. Ini ndak yang dipertontonkan itu selfie begini, apa yang ditengokkannya, tai lalatnya yang di sini. Itu meria-riakan diri namanya itu. Itu apa artinya? Nggak akan bakalannya nih. Sebenarnya kunci di dalam ilmu tasawuf itu, gue ada pernah itu biar gali lagi. Memang semua yang kita tampilkan itu kita anggap itu adalah sebuah kebahagiaan tersenyum, namun hasilnya rupanya tidak ada. Tapi ketika kita lakukan sesuatu tadi, kita berbuat, yang kita tampilkan itu adalah kebaikan kepada orang lain, makanya memang hasilnya memuaskan. Tapi kalau disebabkan karena tujuan kita supaya orang menghargai kita, dipuji-puji orang, kita memakai sorban, memakai jubah, sholat kalau ketika di depan mertuanya, sholat sunatnya datang banyaknya. Ketika ini ada nih ta'arufannya ini, pokoknya hatinya ke situlah pokoknya. Pas ini sholat tarawih ini, ini pergi di sholat tarawih. Dia pergi pula sholat tarawih. Pas selurus pula dia. Ini pas di belakang saya, pas dia nengok saya ini. Khusyuk sholatnya tak tanggung. Allah. Ini diharap pujian ini. Di belakang, Masya Allah. Hilangkan penyakit itu. Nggak boleh. Karena Allah semuanya kita bikin. Artinya tadi, beramal, beribadah, berpuji Allah, melakukan sebuah kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata kita tidak butuh pujian dengan makhluk Allah, kita tidak perlu butuh pujian dengan ciptaan Allah. Yang kita puji kita hanya mengharap pujian adalah Maha Pencipta, bukan bagi yang dicipta. Ini tuh Maha Pencipta, bukan yang dicipta, baru hasilnya baik. Itulah kadang-kadang kekalahan kita sedikit. Kita selalu berusaha dipuji orang. Cobalah kita berusaha, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan pujian-Mu ya Allah. Mudah-mudahan aku dapatkan apa yang aku inginkan. Pasti kamu dapatkan karena dimulai dari Allah. Tapi kalau kamu mulai dengan daripada ciptaannya, yang diciptanya, maka lama datangnya kepadamu. Yang kita inginkan itu siapa? Allah. Yang menciptakan yang kita inginkan itu siapa? Allah. Kenapa yang kita inginkan itu yang kita harapkan? Tapi harapkanlah yang menciptakannya. Yang ngatur dia itu siapa? Allah. Yang berikan itu mereka itu siapa? Allah. Ya Allah yang mengatur dia, bukan kita. Allah dulu kita minta, diatur dia. Datang tadi. Terakhir takjub. Artinya itu tercengang diri. Ini yang biasa sering bahas. Nanti ketika kamu sudah belajar beramal-amal seperti ini, nanti itu akan muncullah sesuatu hal-hal yang gaib-gaib, maksudnya gaib-gaib tadi, hal sesuatu yang tidak mungkin rasanya datang kepada kita. Itu tujuannya Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita itu lain yang tidak bukan adalah cuma hanya untuk menambahkan keimanan kita. Allah memberikan sebuah kelebihan kepada kita, kebaikan kepada kita, jangan tercengang diri, karena itu semua adalah untuk tujuannya untuk menambahkan keimanan kita dan kita supaya lebih besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita bersama. Semakin kita hidup di atas dunia ini, semakin berjalan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kedamaian, di dalam ketenangan, dan sehingga kita tahu menyikapinya lain yang tidak bukan, hanya semuanya apa yang ditentukan Allah, apa yang dijadikan Allah, apa yang diperbuat Allah, apa yang dikehendaki Allah untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana kita menerima dan kebijaksanaan apa yang harus kita lakukan. Ambillah hikmahnya
yang terbaik untuk kita. Cuma hanya kita menunggu waktu, kapan waktu dan saatnya untuk kita yang lebih baik yang akan kita dapatkan dan kita miliki untuk masa-masa yang akan datang. Itulah yang sempurna untuk kita, insyaallah. Barakallahu fiikum azim. Insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.